by Livos Tunas Harapan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to another episode of Livos Podcast. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Kayaknya warga THI hari ini lagi sibuk ya, lagi pada pusing mikirin PTS, terus KTI. Aku juga lagi uring-uringan KTI. Pokoknya semangat terusnya untuk pelajar-pelajar SMP ITT Tunas Harapan Ilahi. Nah kebetulan nih kita hari ini kedatangan tamu agung lagi. Kita kedatangan ikonnya bilingual SMP nih. Saya sambut Miss Fani. Halo Miss Fani, gimana kabarnya hari ini Mi? Not so good, soalnya saya lagi flu. Iya ya, hari ini kebetulan hari ini setelah pulang sekolah hujan ya guys ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita hujan. Miss Fani, akhirnya kita ketemu lagi ya Miss Fani. Padahal ya kita sering bertemu, tapi akhirnya kita berbicara langsung ya. Nah Miss, gimana nih? Miss kan ini di sini sebagai koordinator bilingual di SMP IT. Nah Miss boleh sedikit cerita nggak tentang posisi Miss atau tentang peran Miss Fani di sebagai koordinator bilingual di SMP? Ya, jadi sebagai koordinator bilingual itu tugas saya adalah membuat program-program yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kebahasaan untuk mendukung terwujudnya program bilingual di sekolah. Nah, sebetulnya pada awalnya tugas saya itu tidak hanya membuat program untuk SMP IT saja, tapi juga membuat program-program untuk SD IT dan juga SMA IT gitu. Jadi saya melakukan pengawasan gitu ya, bagaimana berjalannya kegiatan-kegiatan kebahasaan di unit-unit lain. Tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru dan pegawai gitu. Tapi dalam perjalanannya kemudian dilihat juga efektivitasnya seperti apa, diputuskan kalau kemudian program bilingual dan program kebahasaan yang mendukung program tersebut itu diadakan pilot projectnya di SMP IT. Tapi sampai sekarang saya masih melakukan supervisi untuk unit SD IT dan juga SMA IT THI. Wih, keren ya, berarti cakupan Miss Fani luas banget ya berarti. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira program bilingual di SMP ini udah berjalan dari kapan sih? Terus kira-kira program unggulannya apa aja? Dan kira-kira tujuannya apa sih? Jadi program bilingual itu mulai diadakan itu tahun 2022. Jadi pada saat itu saya diamanahkan sebagai koordinatornya gitu. Nah, salah satu tujuannya adalah sekolah THI pada khususnya itu ingin membuat program yang bisa menjadi program unggulan selain Quran. Kan selama ini kita tahu kalau THI itu program unggulannya Quran ya gitu. Nah, kemudian kita mencari sesuatu yang juga bisa menjadi terobosan baru untuk sekolah sehingga itu bisa menjadi program unggulan kita juga. Nah, akhirnya diputuskanlah bilingual yang menjadi program unggulannya. Nah, kemudian saya bersama teman-teman di guru-guru bahasa Inggris itu menjadi tim saya di tim bilingual itu kemudian merancang program-program untuk mewujudkan program tersebut gitu, rencana tersebut gitu kan. Ya itu seperti yang kita tahu sekarang bahwa banyak misalnya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum ada tapi kemudian dibuat tujuannya untuk mendukung terwujudnya program bilingual di sekolah seperti English Camp itu tahun-tahun sebelumnya tidak ada. English Camp, kemudian English Day, kemudian Duta Bahasa atau Language Ambassador itu juga komunitas baru. Kemudian kalau English Club itu dari dulu sudah ada, tapi sekarang sudah lebih dikembangkan sebagai salah satu supporting system dari kegiatan bilingual di sekolah. Oke. Nah, kalau gitu berarti manfaat yang bisa kita dapat nih sebagai siswa untuk yang mengikuti program-program bilingual ini apa aja sih, Miss? Pastinya banyak banget ya, karena kan kita tahu bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa asing yang
perlu dikuasai untuk saat ini. Apalagi kan teman-teman sudah berada di dunia yang global ya, di mana kompetisi pun sudah sangat global gitu, tidak hanya lokal. Jadi kemampuan untuk menguasai minimal satu bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan gitu. Dan Bener-bener saya banget. juga ini mau buat batasan dulu gitu ya, bahwa bilingualnya di THI itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Jadi kan ada juga sekolah yang bilingual itu mengacunya nggak ke bahasa Inggris, tapi bahasa yang lain kan itu juga Ya, ada gitu. Tapi benar-benar. memang kalau di sekolah kita itu diarahkannya ke penguasaan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Oh Inggris. iya, benar-benar. Terus nah Miss, ini kan Miss sudah dan tim-tim bilingual lainnya sudah merancang program-program bilingual ini sedemikian rupa ya Miss. Nah, kalau menurut Miss nih, kira-kira apa ya, kegiatan seru apa yang biasanya dilakukan di program-program itu, dan kira-kira yang mana ya, yang program yang menjadi favorit siswa atau guru-guru di SMP? Ini kalau untuk siswa ini sepanjang yang saya lihat dan saya amati ya gitu, mungkin yang paling lumayan refresh buat mereka, lumayan seru itu adalah English Camp. Itu walaupun memang jujur saja memang kami mungkin belum bisa membuat camp sungguhan kan, kalau camp itu berarti harus nginep ya gitu. Tapi memang untuk saat ini kita baru bisa mengadakannya di sekolah dan tidak menginap gitu. Eh, itu sih yang saya lihat yang cukup diikuti dengan antusias baik SD sampai dengan SMA Oh gitu. iya, benar juga Miss. Kemudian kayak English Day itu juga adanya di SMP aja sebetulnya kalau English Day yang Oh, ada untuk juga level sih. 8. Gitu. Jadi memang program-program bilingual itu dibuat bisa jadi tidak sama di pelaksanaannya gitu. Mungkin di SD ada program apa gitu, tapi mereka sendiri yang kemudian bisa melakukan pengembangan untuk program tersebut. Oh, di Oke. SMA juga begitu gitu. Jadi yang samanya itu misalnya English Camp yang sama ada di seluruh unit. Oh iya, benar-benar. Nah, berarti program bilingual atau language ambassador ini kan sebenarnya sudah banyak yang terwujudkan nih Miss. Menurut Miss, sebagai pembina language ambassador dan sebagai koordinator bilingual juga, apa sih tantangan terbesarnya untuk mengembangkan bilingual ini? Tantangan terbesar sebetulnya kalau saya sih lebih suka menyebutnya ya tantangan ya, bukan rintangan ya, tapi challenge gitu. Oke, challenge. Itu jadi challenge-nya itu eh, lebih ke masalah habit sih ya, karena kita kan belum bisa menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa sehari-hari. Kita tahu kalau bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa asing, tidak seperti misalnya di Malaysia yang sudah menjadi second language. Iya. Jadi sudah terbiasa dipakai dalam percakapan bahkan gitu. Itu tantangan terbesarnya gitu. Jadi ketika saya membuat program, ini kan tidak hanya untuk siswa ya, tapi juga untuk guru dan pegawai misalnya gitu. Tantangannya itu gitu. Jadi masih banyak yang merasa ragu, tidak pede untuk menggunakan bahasa tersebut. Bener banget nih Miss. Bahkan dalam percakapan yang sederhana gitu. Jadi jujur sih memang awalnya memang saya punya beberapa program, tapi memang akhirnya tuh tidak bisa berjalan dengan efektif Wow gitu. ya. Karena ya itu tadi gitu ya, memang perlu motivasi lebih sih saya pikir ya untuk bisa membuat semua itu siswa guru gitu ya bisa mulai terbiasa menggunakan bahasa Inggris walaupun hanya beberapa kalimat saja gitu. Itu juga tidak mudah kan gitu. Itu sih sebetulnya. Nah, kalau ini kan tadi Miss juga udah sebutin nih challenge-challenge-nya apa aja, mulai dari habit, terus mindsetnya juga tentang penggunaan bahasa Inggris. Nah, kalau dari Miss nih, kira-kira saran-saran untuk siswa-siswa di SMP, kira-kira apa ya saran-sarannya untuk gimana sih memotivasi kita untuk semangat belajar bahasa Inggris maupun belajar-belajar bahasa lain? uh, Jangan pernah takut untuk mencoba dan Hmm. jangan takut untuk berbuat salah ya. Don't be afraid to make mistakes gitu. Jadi salah satu hal yang seringkali membuat kita menghalangi kita untuk mulai
sebenarnya dalam bahasa asing apapun ya, tidak hanya bahasa Inggris, yang membuat kita jadi susah untuk maju itu adalah karena takut salah gitu. Padahal mungkin itu juga berhubungan dengan budaya ya. Saya pikir kalau di Indonesia itu sometimes when people do a mistake, terus orang-orang tuh kayak bakal ngejudge dia gitu ya, atau ngeledekin gitu kan. Betul. For real. Betul. Jadi kalau kayak di kelas juga gitu misal ketika ada teman yang berbicara dalam bahasa Inggris terus ternyata kurang tepat, teman-temannya ngetawain. Itu sering kali terjadi gitu, dan itu tidak hanya terjadi di siswa ya, tapi mungkin di sehari-hari misalnya ya, itu juga seperti itu di masyarakat gitu. Ketika ada yang berbicara kemudian salah, diledek-ledekin atau diketawain gitu, atau misalnya dianggap so Inggris. Iya gitu, ngapain sih gitu kan kita gitu kan, seperti itu. Tapi salah satu kunci untuk belajar bahasa asing, bahasa apapun sebetulnya adalah untuk bisa menguasai bahasa itu, mencoba untuk speak in that language gitu. Jadi selama apapun, misalnya bahkan ketika kita tinggal di sebuah negara yang berbahasa Inggris ya misalnya, tapi kamunya nggak ngomong, nggak coba berkomunikasi dengan orang-orang lokal ya useless juga gitu. Nah apalagi kita berada di lingkungan yang berbahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu. Jadi memang itu sih terutama. Jadi jangan takut mencoba dan jangan takut untuk berbuat kesalahan. Iya sih Miss, ini aku jujur relate sama Miss dari ucapan Miss tadi, karena orang-orang tuh sekarang kayak apa ya, ada orang yang lancar berbicara bahasa Inggris, dan mereka sering mempraktekannya juga, dan walaupun itu udah bagus tapi ya tetap dibilang so Inggris lo apaan sih, najis gitu, kayak apaan banget. It's an ability, itu adalah sebuah kemampuan yang spesial dan tentunya diperlukan juga, padahal sangat penting ya Miss. Berarti emang kita belum menyadari aja ya. Berarti kalau Miss dan anggota-anggota lainnya nih, kira-kira apa aja nih rencana-rencana program untuk kedepannya? Gimana tuh Miss? Untuk program bilingual ya, kedepannya sebetulnya lebih ke melakukan, menstabilkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada sih ya gitu. Kayak misalnya English Camp gitu, itu kalau sebisa mungkin itu dirutinkan. Kemudian kalau memang diperlukan inovasi-inovasi atau ide-ide baru untuk lebih mengembangkan program tersebut, itu karena memang kami sendiri sebetulnya, tim kami sendiri juga memang masih belum bisa ajak gitu ya, karena kan terdiri dari para guru bahasa Inggris yang mereka pun mengajar gitu ya, dan mungkin tidak terlalu banyak bisa fokus dengan kegiatan-kegiatan bilingual. Jadi harapannya sih ke depannya menstabilkan yang sudah ada dan membuatnya lebih settle gitu aja. Oke, siap Miss. Semoga kedepannya program-program bilingual di sekolah kita semakin aktif dan semakin maju ya teman-teman. Amin. Nah Miss, nggak kerasa ya udah jam segini aja, udah sore. Makasih banyak Miss Fanny sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Lifos. Makasih banyak Miss sudah nemenin aku juga. Pokoknya kita tadi udah nambah wawasan banget ya guys tentang apa sih language ambassador itu, terus sudut pandang Miss Fanny sendiri sebagai koordinator bilingual, dan harapan-harapan kedepannya ya. Pokoknya quotesnya tadi apa Miss? Jangan pernah berbuat salah, jangan pernah takut untuk berbuat salah. Don't be afraid to make Mistake. Fake it till you make it. That's all for today. Aku Najwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.